Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Kau mau kemana? Beritahu putrimu. Suruh dia kembali segera. Aku akan memberitahu. Halo. Nian, kakakmu dan aku, dan kakak iparmu, sedang bersiap pindah ke rumah besar Nyonya Lin. Rumah besar. Kamu tinggal saja di rumah sakit, dan dengan tenang menunggu kematian. Apa yang kau katakan? Nian sekarang hanya tidak ingin melihat kami bertiga. Hanya jika aku memberitahunya, tidak ada orang di rumah, dia akan kembali. Jam berapa ini? Masih belum kembali. Nenek tua, apa kau mempermainkan kami? Tidak. Dia pasti akan kembali. Tanpa dokumen, dia bahkan tidak bisa menginap di hotel. Bos, datang. Sangat tampan. Tendang balik. Cepat. Bertahan. Semangat. Kau menggambar dengan sangat baik. Apa kau tidak akan bertahan sedikit lebih lama? Aku mendaftar untuk gelar master di bidang keuangan. Kau ingin menghasilkan uang. Semangat. Sangat tampan. Aku ingin lebih dekat dengan seseorang. Terkejut. Selamat ulang tahun untuk Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih kakak. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. Setelah kau makan kue ini, kau akan menjadi dewasa. Cepat, buatlah permintaan. Berapa umurmu sekarang? Masih bertingkah seperti anak kecil makan kue. Cepat, ambil mangkuk dan sumpit. Baiklah. Waktu benar-benar berlalu cepat. Dalam sekejap mata, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu untuk baju baru ini. Adik, lari. Kau berhenti di situ. Berhenti. The film was translated Adik, and cepat narrated pergi. by M Media. Kakak laki-laki. Cepat pergi. Kakak laki-laki. Jangan khawatirkan aku. Cepatlah pergi. Mereka datang untukmu. Berhenti berkelahi. Kejar dia cepat. Kejar. Kakak, lewat sini. Berhenti. Dasar jalang bau. Siming. Nah, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibumu. Bangun cepat. Siming, apakah ada orang di sini? Selamatkan anakku. Ada apa? Minggir. Luruskan kakinya. Kau bisa mendengarku. Bangun. Panggil ambulans. Baik. Aku akan menelpon. Di sini. Kakak. Itu sepertinya tuan muda. Dari keluarga Ji di Chuchen.
Tapi dia sendirian. Hanya satu orang. Hanya satu orang itu mudah ditangani. Bodoh. Kita tidak bisa memprovokasinya. Ayo pergi. Kau punya nyali juga. Sobat, biar ku beritahu. Jika aku memukulmu dengan batu bata ini, kau sendirian. Tidak. Kakak. Minggir-minggir semua. Kau sangat menyukai gelang ini. Hanya karena Lin Yingyin dan aku punya yang identik. Jadi kau memakaikannya padaku. Dan aku menjadi Lin Yingyin. Seorang pengganti kan? Jangan bertingkah sok pintar. The film was translated Bagaimana and aku bertindak narrated cerdas? by M. Jika Media. kau punya nyali, bunuh saja aku. Kalau tidak, bahkan jika aku tercabik-cabik, aku tetap tidak akan. Aku. Nak. Anakku. Ibu. Jia. Dokter, anakku. Ketika intimidasi gagal, kau menggunakan rayuan. Bagaimana aku bisa begitu buta sebelumnya, sampai jatuh cinta pada orang munafik sepertimu? Saya tahu kamu sangat marah sekarang. Apakah hanya hari ini? Sekarang, aku mulai marah. Katakan padaku. Aku hanya menjalin hubungan, hanya karena Lin Yingyin sakit. Jadi aku harus. Seperti perselingkahan rahasia, takut sedikit saja rumor tersebar, dan sampai ke telinganya, dan memprovokasi. Baiklah. Sekarang aku juga sakit. Jangan sentuh aku. Jian Cheng. Cinta yang datang, terlambat, lebih murah daripada rumput. Saya akan menggendongmu ke kamar. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Sebaiknya kau menghilang dari pandanganku. Menghilanglah. Teman sekelas. Gambarnya sangat bagus. Hai. Lepaskan. Lepaskan anakku. Siapa yang berani menyentuh anakku? Aku akan melawannya sampai mati. Kamu mengirim saudaranya ke rumah sakit grup Lin. Situasinya mendesak saat itu. Rumah sakit kelompok Lin sudah. Rumah sakit terdekat. Bibili. Kamu tak mungkin terkait keluarga Lin. Bukan. Putrimu bisa cocok dengan adikku. Tebak apa? Tingkat kecocokan putramu. Bahkan lebih tinggi dari putrimu. Tidak. Kau tidak bisa mengambil ginjal anakku. Dia masih hidup. Dia tidak bisa mendonorkan ginjal untuk Yingyin. Apa? Kamu rela mengorbankan putrimu, tapi tidak putramu. Kakak. Kakak. Minggir. Nian. Mereka bilang kakakmu tidak bisa diselamatkan. Dan mereka ingin mendonorkan ginjalnya untuk Yingyin.
Lin Xixing, bawa kakakku ke ICU segera. Kalau tidak aku akan panggil polisi. Itu karena kamu tidak mampu membayar biaya ICU. Bukan berarti rumah sakit tidak menyelamatkan orang. Bisakah polisi memaksa rumah sakit untuk melakukan amal? Saya sudah membayar biayanya. Paling buruk aku akan masuk dan menjalani 3 tahun. Setelah 3 tahun, ketika aku keluar, aku masih bisa makan minum dan bersenang-senang. Hanya saja, saat itu, rumput di kuburan saudaramu mungkin sudah setinggi 3 meter. Bocah, apakah kau masih akan terus menentang keluarga Lin? Jika bukan karena kepengecutanmu, apakah kakakmu akan dirugikan seperti ini olehmu? Nian, cepatlah donorkan ginjalmu. Jika kau menunda lebih lama lagi, kakakmu dan Yinyin, keduanya akan tidak tertolong. Hidup mereka adalah hidup. Tapi apakah hidup Xinian bukan hidup? Siming adalah seorang pria. Anak Jia-Jia di dalam kandungannya, mungkin bahkan tidak bisa diselamatkan. Jika Siming tiada, garis keturunan keluarga Si akan berakhir. Kau, Dan Yinyin adalah nona muda keluarga Lin seumur hidupnya. Dia akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Apa yang Nian miliki, dari kecil hingga dewasa, dia bahkan tidak punya pakaian, dan harus memakai pakaian bekas orang lain. Hidup yang tidak berharga seperti itu, apa yang harus dihargai? Dengan ibu sepertimu, memang tidak ada yang perlu dihargai. Baiklah. Baguslah kau bisa mengerti. sudah terlambat. Yang aku inginkan sekarang adalah ginjal Siming. Aku sudah melihat laporan tesnya. Ginjal Siming praktis dibuat khusus untuk adikku. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir mereka adalah saudara kandung. Segera masukkan dia. Kalau tidak dalam 1 hari, saya akan membuat keluarga Lin bangkrut. Kakak Yanchen, apakah kemampuan Xinian diranjang benar-benar sebagus itu? Kamu tidak tega membiarkannya mati, baiklah. Tapi bahkan hidup Siming yang rendah ingin kamu lindungi. Tidak relevan hubungan seperti apa yang saya miliki dengan Xinian. Mereka adalah manusia. Sebagai manusia mereka memiliki hak untuk hidup. Apakah hidup adikku bukan hidup? Jangan lupa, adikku adalah penyelamatmu. Kalau begitu datang dan ambil ginjal saya. Jika kamu bisa totok, apa menurutmu? Aku tidak akan mengambilnya. Kalau begitu aku ingin bertanya, kau dan adikmu kembar. Bukankah kau orang yang paling cocok untuk mendonorkan ginjal kepada adikmu? Adikku dan aku tidak cocok. Kakakku dan aku, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan adikmu. Keduanya bisa cocok, tapi kamu tidak bisa. Menurutku kamu hanya tidak mau. Bisakah kamu dibandingkan dengan kami? Kalian orang-orang kelas bawah, terlahir untuk melayani kami. Orang kaya? Baiklah, beginilah cara direktur rumah sakit Goplinmu merawat pasien. Aku sudah merekam semua ini. Entah, kamu segera mengirim kakakku ke ICU, atau aku akan membongkar semua ini dan merusak reputasimu. Mari kita lihat berapa hari lagi kalian orang kaya bisa tetap kaya. Kamu pikir aku takut padamu? Apa kamu pikir aku takut padamu? Aku bahkan pernah melompat dari gedung. Aku bahkan tidak takut mati. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan nyawa siapapun untuk mengancamku. Ini tidak bisa mengancammu, kan? Lin Xixing, apa yang kamu lakukan? Lihatlah kakakku. Lihat saja. Lihatlah bagaimana kakakku telah disiksa oleh dialisis. Kau bersama jalang ini. Bukankah itu hanya karena kakakku tidak bisa tidur denganmu? Dia sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Jika The dia film bisa, was translated apakah dia akan and menolak? narrated by M Media. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nian, donorkan saja ginjalmu untuk Yinyin. Yang akan kau hilangkan hanyalah 1 ginjal. Tapi yang akan Yinyin hilangkan adalah cintanya. Kau adalah daging dari tubuh ibumu. Ibu memohon padamu, potonglah sepotong dagingmu untukku. Ibu memohon padamu. Singkirkan wanita tua ini dari sini. Nian. Baiklah, beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Jika begitu, maka si Bing akan mati bersama kakakku. Kau berandal. Cepat bawa dia masuk. Tapi kakakku, Sekarang keluar. Hao Ting adalah dokter paling luar biasa di departemen gawat darurat kami. Dengan dia di sana,
Kau bisa tenang. Saya minta maaf padamu atas segalanya yang baru saja dilakukan anak saya. Bisakah kau memberiku apa yang kau baru saja rekam? Sampai kakakku dikonfirmasi aman. Aku tidak akan percaya siapapun. Setiap orang melakukan ini untuk keluarga mereka. Aku bisa mengerti dirimu. Aku harap kau juga bisa mengerti aku. Nyonya Lin, maafkan saya. Tubuhnya masih sangat lemah. Saya harus membawanya kembali sekarang. Nyonya Lin, Aku hanya punya 2 anak ini. Bahkan jika aku mati, aku akan mencegahnya pada salah satu dari mereka. Semua dosa. Biarkan aku menanggungnya sendiri. Kemarin aku melihat tanda lahir di pinggangnya, yang persis seperti milikku. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia dan aku adalah kembar fraternal. Nian, istirahatlah lebih banyak. Kau tidak boleh terlalu memaksakan diri. Terima kasih. Kamu bilang aku Dr. AJD. Namun aku di sini bekerja sebagai pengasuh. Terima kasih, Dr. Liang. Lupakan saja. Aku sudah diskors. Jangan panggil aku dokter lagi. Sejujurnya, selama bertahun-tahun aku menjadi dokter. Berbagai macam orang. Orang seperti apa yang belum pernah aku temui. Jika bukan karena mengenakan jas putih itu. Ada beberapa orang yang benar-benar ingin aku bunuh. Tapi hidup adalah hidup. Tidak peduli apakah orang ini baik atau jahat. Tidak peduli hidup mereka di mata orang lain. Apa artinya di mataku? Hidup itu sendiri tidak salah. Untuk hidup adalah naluri dan hak. Siming. Bayi kita baik-baik saja. Ketua Ji mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu. Jumlah uang yang sangat-sangat besar. Aku tidak pernah berpikir dalam hidupku aku bisa punya uang sebanyak ini. Tapi jika kau tidak bisa berdiri lagi, apa gunanya semua uang ini bagiku? Siming. Siming. Aku tahu aku salah. Siming. Jia-jia. Ada cinta. Barulah ada rumah. Kamu curiga si Nian. Sebenarnya adalah putri kandung kita. Yinyin dan aku sudah melakukan tes paternitas. Hasilnya adalah karena pihak lain tidak dapat dipercaya, maka proyek ini tidak perlu ditindaklanjuti. Berhenti. Apakah Anda ingin saya mengambil tali dan mengikat Anda? Ketua Ji, kamu bicara dengan siapa? Wanita, Nona Lin Yinyin sudah keluar dari rumah sakit. Anda tidak perlu datang bekerja besok. Rapat ditunda. kenapa kamu membawaku keluar? Aku berbaring di sini setiap hari. Berapa lama kamu berencana mengurungku? Dokter berkata, untuk istirahat selama 2 minggu. Aku mungkin bahkan tidak akan hidup selama 2 minggu. Melihatmu setiap hari adalah membuang-buang hidup. Lalu, siapa yang ingin Anda lihat? Liang Haoting. Apa kamu sedang dimabuk cinta? Aku hampir mati, dan aku masih memikirkan pria setiap hari. Apakah menurutmu aku Lin Yinyin? Jangan sebut dia. Aku akan menyebutnya. Aku tidak akan. Aku akan menyebutnya setiap hari. Anda. Tidak ada yang bisa dikatakan sekarang kan. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Orang yang The film menyelamatkanmu was dari api translated adalah and Lin Yinyin. narrated by Tubuhnya M yang Media. kecil.
hampir membuatnya kelelahan sampai mati. Apakah ini penting? Apakah itu tidak penting? Penting. Apakah itu tidak penting? Nian, ada sesuatu yang ingin aku beritahukan padamu. Nian. Ketua Ji, Nona Lin Yinyan telah bunuh diri. Sinian. Saya akan keluar sebentar. Tidak, kamu. Kalian berdua mengobrol saja. Aku akan mengantarnya. Nian, silakan duduk. Bisakah kakakku bicara sekarang? Sebenarnya, alasan saya memanggil Anda ke sini hari ini adalah untuk berbicara mewakili saudara Anda, untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Pada hari dia mengalami kecelakaan itu, dia awalnya ingin mencari Anda. Saudara Anda ingin memberitahu Anda dua hal. Hal pertama adalah Anda tidak menderita penyakit mematikan. Aku tidak punya penyakit mematikan. Hal kedua, sebenarnya Anda adalah nona muda sejati dari keluarga Lin. Nian, terima kasih, kakak ipar. Laporan medis akurat Sinian. Kamu sudah tahu dan tidak memberitahuku. Sesuai keinginanmu, putrimu dan kakakku berhasil cocok. Keberuntungan besar ini akhirnya datang ke keluargamu. Lin Xixing, aku ingin kamu membayar hutang darah ini. Untungnya, itu ditemukan lebih awal, kekuatannya kecil, dan dia tidak mengenai titik vital. Yang Cheng, Anda tetap bersama Yingyin, dan bicaralah dengannya baik-baik. Yang Cheng, apakah itu kamu? Yang Cheng. Kamu sudah berhari-hari tidak datang menemuiku. Apakah karena si Nian? Yinyin. Lebih dari 2 bulan yang lalu. Dia dan saya sudah bersama. Aku tahu. Aku tahu hari ini pasti akan datang. Aku sudah bergantung padamu selama bertahun-tahun. Kamu sudah sangat baik. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Saya akan pergi sekarang. Yang Cheng. Tubuhku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bisakah kamu mengabulkan satu permintaanku? Beritahu saya. Apa yang si Nian alami? Aku juga ingin mengalaminya sekali. Lin Xixing. Yang Cheng. Sinian. Bukan apa yang baru saja. The film was Anda lihat. translated and Kamu tidak narrated perlu by menjelaskan M Media. kepadaku. Letakkan pisaunya. Tusuk. Tusuk seperti ini. Saya akan mengantar Anda kembali. Aku tidak akan kembali bersamamu. Hubungan macam apa yang kita miliki? Sehingga aku harus kembali bersamamu.
Saya pacar Anda. Siapa yang tahu? Di dunia ini, selain kamu dan aku. Siapa yang tahu kamu pacarku? Jian Cheng, kita sudah bersama selama 2 bulan kan? Pernahkah kamu mengajakku keluar? Untuk makan sekali saja? Setiap hari, aku bersembunyi bersamamu di kantor dan memesan makanan. Lin Yingyin dan aku berbagi ulang tahun yang sama. Lupakan tentang hadiah. Hari itu aku berada di bawah, menunggumu sampai tengah malam. Aku dipenuhi gigitan nyamuk. Di mana kamu, Tuan Ji? Ini adalah kalung berukir eksklusif yang Anda pesan. Ini untuk kakakku. Hadiah khususkan. Dia sudah menunggumu. Ini mungkin ulang tahun terakhirnya dalam hidupnya. Saya tidak melakukan cukup baik. Apa kamu tahu mengapa aku tidak pergi bekerja keesokan harinya? Karena di grup alumni, aku melihat fotomu dengan Lin Yingyin merayakan ulang tahunnya. Mataku bengkak karena menangis. Jadi aku tidak bisa pergi. Jian Cheng. Hati mati sedikit demi sedikit. Itu baru saja mati sepenuhnya pada saat kita putus. Kakak-kakak. Kakak-kakak. Yingyin. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Dia saat ini. Kakak. Paman Lian. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakakku? Dia sekarang berada dalam tahap menengah hingga akhir gagal ginjal. Bahkan jika transplantasi ginjal dilakukan sekarang, tingkat keberhasilannya rendah. Tidak. Sinian. Lepaskan aku. Saya tidak akan. Apakah Anda menemukan sesuatu? Sinian. Aku pergi untuk pencocokan. Kakakku dan aku tidak cocok. Kau punya 2 ginjal. Aku mohon padamu. Donorkan 1 ginjal untuk menyelamatkan kakakku. Lin Xixing, sebaiknya kau jelaskan ini padaku. Bagaimana sebenarnya situasi kasus medisku? Kau sudah tahu segalanya. Kau tahu kau tidak menderita penyakit mematikan. Maka semakin tidak mungkin bagimu untuk mendonorkan ginjal kepada kakakku. Aku sudah menelepon polisi. Aku tidak peduli. Aku sudah mencapai tujuanku. Aku kebetulan melihat laporan pemeriksaan medismu dan mengetahui kau hamil. Jadi aku memodifikasi laporannya dan menipumu untuk datang ke sini. Itu hanya untuk mencari kesempatan untuk mengeluarkan anakmu. Siapa sangka ibumu akan begitu proaktif dalam memintamu menjalani pencocokan untuk kakakku. Mau tak mau aku balikan rencanamu padaku untuk mengambil anak dari rahimmu dan ginjalmu. The Dan film menggali was keduanya keluar. translated and narrated by M Media. Jian Chen, itu karena kau tidak bisa melindungi wanita dan anakmu. Jadi ini semua salahku begitu. Aku hampir berhasil. Kesalahanku adalah tidak menemukan seseorang untuk menghentikanmu. Jika kau tidak berada di atap, membuang-buang waktu dengan Sinian, memberi tim penyelamat waktu yang cukup. Dia seharusnya jatuh langsung ke tanah beton dan mati. Jian Chen, kakakku sudah meninggal. Kaulah pembunuhnya. Itu kau. Demi jalang ini, kau membunuh penyelamatmu sendiri. Pada saat seperti ini, kau masih berani mengaku dia adalah penyelamat. Kakakku bilang dia adalah. Lin Xixing, saya tahu selama ini bahwa saudara perempuan Anda bukan orang itu. Saya tidak mengungkapkannya karena dia adalah seorang pasien. Tidak mungkin. Keluarga Lin kami punya banyak uang. Kakakku tidak perlu berbohong seperti itu. Itu dia. Dia menipumu. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh orang miskin untuk menempel pada orang kaya dan mengubah hidup mereka. Uang. Status. Selain ini, apakah ibumu tidak mengajarkan cara jadi manusia? Kau putri seorang pengasuh. Apakah kau bahkan pantas menghakimiku? Biar ku beritahu. Di masyarakat ini,
Memiliki uang berarti kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Apa gunanya bekerja keras? Kau hanya perlu dilahirkan di keluarga yang tepat. Kau bicara padaku tentang latar belakangku. Lin Xixing, pernahkah kau berpikir? Sebagai saudara kembar, mengapa pencocokan organmu dengan Lin Yingyin gagal? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakakku dan aku berasal dari rahim yang sama. Itu dia. Dia mengubah laporan kecocokanku. Kau ingin hidup bahagia selamanya dengan jalan ini dan membiarkan kakakku tidak mendapatkan sumber ginjal dan mati. Apakah itu benar? Lin Sisan, keluarga Lin Anda memiliki rumah sakit. Kau kaya. Apa yang tidak bisa dilakukan uang? Rumah sakit itu tempat menyelamatkan dan menyembuhkan. Bahkan jika keluarga Lin Anda membuka rumah sakit untuk keuntungan, Anda harus tetap prioritaskan penyelamatan dan pengobatan, alih-alih menyalahgunakan posisi Anda untuk mengabaikan nyawa manusia. Nian. Kakak, Simin. Selamatkan kakakku. Serahkan salah satu ginjalmu. Selamatkan kakakku. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kau inginkan. Lin Xixing, apakah kau akan berhenti? Jika bukan karenamu, apakah kakakku akan seperti ini? Aku tidak menyakitinya. Keluarga Linmu yang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Kau telah menerima pembalasan. Nian. Aku bersedia mendonasikan ginjal untuk Yinyin. Tidak kakak. Kau masih terluka parah dan belum pulih. Donor ginjal lagi bisa membahayakan nyawamu. Ini yang harus aku lakukan. Apa yang harus kau lakukan? Siming, apakah Anda serius? Anda benar-benar akan mendonorkan ginjal untuk Yingyin? Tidak. Siming tidak bisa mendonorkan. Anda seorang pria. Seorang pria tidak boleh kehilangan ginjal. Nian Anda yang mendonorkan. Nian. Aku adalah kakak kandung Yinyin. Apa yang Anda katakan? Siming, Ibu, sekarang sudah sampai seperti ini. Kamu tidak bisa terus membuat kesalahan. Nanny Li. Apa yang terjadi? Saya tidak melahirkan Yingyin. Nian adalah putri kandung saya. Perempuan tua, menantumu sudah mengatakannya. Kamu sendiri yang memberitahu mereka. Tahun itu di ruang bayi, kamu sendiri yang menukar. Nona muda keluarga Lin. Saya tidak nyonya. Saya benar-benar tidak. Yingyin dan saya melakukan tes paternitas. Dia bukan anak kandung saya. Nanny Li. Setelah bertahun-tahun ini, saya memperlakukan Anda dengan sangat baik sia-sia. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang bisa saya lakukan? Yingyin tidak bisa dibesarkan sejak dia kecil. Hanya keluarga kaya yang bisa memperpanjang hidupnya. Jika saya tidak melakukan itu, yang dipaksa melompat dari gedung tadi, pasti ingin saya. Kalian orang kaya. Apakah kalian tahu penderitaan kami orang miskin? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ibu, ini semua konspirasi mereka. Mereka tidak hanya ingin membunuh kakakku, tetapi juga ingin mengambil tempatnya untuk membagi aset keluarga Lin. Sinian. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Dasar bocah. Sinian. Dia benar-benar saudara kandung perempuanmu. Ketua. Hasil tesnya sudah keluar. Nona Sinian memang benar. Putri kandung Anda dan Nyonya. Ayah. Kau membesarkan kakakku selama 25 tahun. Bagaimana kau bisa percaya omong kosong mereka? Sebelumnya aku menggunakan sampel darah itu dari cek sebelumnya di sini. Aku melakukan tes DNA. Kemiripan DNA-nya dengan ibumu dan kamu. Semuanya cocok. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang akan peduli lagi tentang hidup atau mati Yingyin. Bahkan jika itu masalahnya. Kau telah membesarkan kakakku begitu lama. Tidak mungkin kau tidak memiliki perasaan. Sama sekali kan. Kau tak bisa semudah itu abaikan nyawa kakakku kan. Nian. Saya mohon pada Anda. Demi saya yang telah membesarkan Anda. Tolong selamatkan putri saya. Nian. Ibu. Keluarga Si sudah berutang banyak padanya. Tidak. Saya berutang padanya.
Yingyin tidak bersalah. Nian-Nian. Nian-Nian pikirkan baik-baik. Selain tidak punya uang, apa keluarga si pernah menyakitimu sejak kecil? Anda suka melukis. Jadi saya mengambilkan untuk Anda sisa cat yang digunakan Yingyin ketika Anda sakit saat kecil. Saudaramu bekerja keras meracik obat untukmu. Anda ingin kuliah. Saya tidak mampu. Saya jelas tahu. Anda tidak bisa bertemu Nyonya. Namun saya tetap membawa Anda kepadanya. Saya tahu Nyonya baik hati. Dia akan membantu Anda. Setelah lulus Anda tidak ingin bekerja. Bersikeras ikut ujian S2 hanya karena orang lain ikut. Saya tidak menghentikan Anda. Saya tidak pernah meminta Anda membawa pulang 1 sen pun. Nian-Nian. Saya memperlakukan Anda seperti putri saya. Saat membesarkan Anda Nian-Nian. Jika kau benar-benar memperlakukanku sebagai putri kandungmu, kau tidak akan, setelah mengetahui aku menderita penyakit mematikan, masih memaksaku untuk mati. Tidak, menukar anak-anak adalah keputusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku atau Lin Yingyin. Dia tidak berutang padaku. Dan aku tidak berutang padanya. Jadi Anda hanya akan berdiam diri dan melihatnya mati. Ya. Sinian. Tidak. Kakak. Kakakku juga sangat menyedihkan. Apakah dia menyedihkan itu salahku? Keluarga Linmu memiliki sumber daya medis yang sangat baik. Namun tidak pernah ada sumber ginjal yang bisa digunakan. Bukankah itu karena kau serakah, selalu ingin menunggu yang lebih baik? Kalian yang disebut anggota keluarga selalu berpura-pura sangat peduli tentang hidup atau mati orang lain. Bahkan Jian Cheng melakukan tes pencocokan untuk Lin Yingyin. Bagaimana denganmu? Jika Anda membiarkan Lin Xisheng melakukan tes pencocokan lebih awal, perlukah sampai hari ini menyadari bahwa kau telah membesarkan anak orang lain selama bertahun-tahun? Dan kau, jangan panggil aku kakak. Aku berbagi darah yang sama denganmu. Aku jijik. Ibu. Biarkan saja aku mendonasikan ginjal untuk Yingyan. Tidak. Dokter berkata, bahkan jika dia menjalani transplantasi ginjal, dia tidak akan bertahan lama. Nah, itu adalah nasib malang adikmu. Jangan korbankan dirimu juga. Siming, anak kita akan segera lahir. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan saya lakukan? Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Siming. Ini benar-benar sudah berakhir. Harapan terakhirku dihancurkan oleh diriku sendiri. Ibu dan ayah tidak bisa begitu saja meninggalkan kakakku. Kita sudah hidup bersama selama 25 tahun. Aku hanya mengakui satu kakak ini. Kamu adalah Lin Xisheng. Ya, kamu ditangkap. Zisheng? Zisheng? Istri. Ini. Tubuh Anda belum pulih. Jika aku tetap di sini, aku tidak akan pernah pulih. Lin Xisheng sudah ditangkap. Aku tahu. Jadi sepasang orang tua egois itu pasti akan membuatku mengeluarkan surat pernyataan. Mereka akan berkata, Lin Xisheng adalah adik kandungmu. Demi hubungan darah, kau harus membiarkannya lolos. Tapi bagaimana dengan anakku? Apakah dia akan punya kesempatan untuk lolos? Ini salah saya karena tidak melindungi Anda dengan baik. Kau bahkan tidak pernah berniat melindungi kami. Aku bertanya padamu, kapan kau tahu bahwa Lin Yingyin bukan orang yang menyelamatkanmu? Setelah Anda melompat dari gedung, saya mengirim seseorang untuk mencari penjaga keamanan yang berada di lokasi saat itu.
Dia bilang Anda tidak pernah muncul. Tapi kemudian, dalam keterangannya, saya menemukan catatan transfer Lin Yingyin. Jadi, Itulah mengapa sikapmu berubah. Kau membawaku keluar dari rumah sakit, mulai menyelidiki kondisiku, dan terus-menerus memantau gerak-gerikku. Kau mengisolasiku dari segala bahaya. Kau sudah sangat baik beberapa hari terakhir. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa inilah yang seharusnya dilakukan seorang pacar? Lakukan. Kau jelas bisa melakukan apa saja. Tapi, mengapa semua perubahan ini terjadi? Hanya setelah kau tahu kebenarannya. Kau hanya tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih itu saja. The film was translated and narrated by M Media. Nian, Putri, aku tidak punya orang tua sepertimu. Kau tidak pernah membesarku sama sekali. Nian, ini semua salah ibu. Saya kehilangan Anda. Ibu merasa lebih buruk dari siapapun. Putri kembalilah bersama kami. Ibu dan ayah akan menggantimu dengan baik. Baiklah, Bagaimana kau akan mengganti rugiku? Apakah kau akan memperlakukanku sama seperti kau memperlakukan Lin Yingyin? Jika sesuatu terjadi padaku suatu hari nanti, apakah kau juga akan menuntut orang lain untuk mengorbankan diri agar aku bisa hidup? Tentu saja, kamu adalah putri kandung kami. Ibu dan ayah tentu akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. tepat sekali. Itulah mengapa aku tidak akan pernah mengakui kalian sebagai orang tuaku. Nyonya, kau pernah menunjukkan kebaikan padaku. Karena itu aku selalu menganggapmu sesepuh yang paling kuhormati. Tapi kita semua pernah mendengar pepatah, ketika miskin seseorang harus mengembangkan diri. Sukses harus bermanfaat bagi dunia. Meski tak bisa bermanfaat bagi dunia, kita juga tidak bisa merampas. Orang lain berhak berkembang bukan? Menghormati kehidupan adalah dasar dari kemanusiaan. Nian. Zixing, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tetap kakak kandungmu. Bagaimana jika dia benar-benar masuk penjara? Aku tahu kalimat ini akan muncul. Keluarga Linmu sangat kaya. Kalau begitu biarkan dia masuk penjara. Dan terus menjalani hidup dalam kemewahan. Kamu, dasar anak durhaka. Sinian, apakah Anda benar-benar harus pergi? Mungkin aku bisa ikut denganmu. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Maafkan aku. Aku juga tidak menyangka hal-hal akan. Itu tidak penting lagi. Mereka bilang hanya setelah sakit parah, seseorang bisa benar-benar melihat siapa di sekitarmu yang manusia dan siapa yang anjing. Yang lebih penting, seseorang bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas. Jika aku sedikit lebih gigih, jika aku menghadapi takdir dengan lebih banyak ketahanan, aku tidak akan tertipu oleh kebohongan canggung ini. Aku membuang terlalu banyak waktu dan energi, peduli pada perasaan orang lain, membuang terlalu banyak waktu, menunggu putusan takdir. Tapi hidup itu sendiri adalah sesuatu yang agung sekaligus genting. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidup ini lagi. Dunia ini begitu luas. Aku ingin melihatnya. Apa kau tahu mengapa? Aku menyukaimu selama 7 tahun, tapi tidak pernah mengungkapkannya. Aku tahu. Kamu menungguku untuk menangani hubunganku dengan Lin Yingyin. Aku juga punya pikiran gelapku sendiri. Aku tahu Lin Yingyin tidak akan hidup lebih lama lagi. Aku pikir aku masih muda, The film dan was aku bisa menunggu. translated and Jadi aku narrated tidak ingin by memberimu M tekanan Media. apapun. Aku berharap cinta yang indah itu akan menjadi perjalanan bersama. Perpisahan juga sama. Jiang Cheng, aku akan menghitung sampai 3.
Kita akan berbalik masing-masing dan tidak lagi terjerat. 1, 2. Aku tidak akan berbalik. Lalu berjalanlah ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Nona Lin, sesuai instruksi Anda, orangnya sudah diikat untuk Anda. Semua saldo di akunku ada di sini. Ambil uangnya dan pergi. Terima kasih. Lin Yinyin. Kau benar-benar bisa melihat. Jika aku tidak bisa melihat, bagaimana aku bisa tahu begitu banyak yang seharusnya tidak aku ketahui? Lin Zisheng si idiot itu, meskipun itu mengorbankan nyawanya, dia tetap tidak akan mengakui bahwa dia melukai saudaramu. Dia hanya makan kertas. Dia punya uangnya. Dia punya kesehatannya. Kehidupan yang hebat di depannya. Bagaimana bisa dia mengambil risiko sebesar itu dan melakukan pembunuhan? Itu kau. Itu benar. Itu aku. Akulah yang menemukan perselingkuhanmu dengan Yang Cheng. Akulah yang membuat Zixing mengubah rekam medismu. Akulah yang menyuruh Bibi Zhu memberimu pil penjaga ginjal dan foto-foto Gucci. Aku pula yang menyuruh orang mengawasi saudaramu dan melukainya. Lin Yinyin, pernahkah kau berpikir dia juga saudaramu? Aku tidak tahu itu pada saat itu. Tapi jika aku tahu lebih awal, ginjalnya pasti sudah lama hilang. Kau gila. Sinian. Kamu juga sudah mengalami hidup dan mati. Kamu seharusnya tahu dengan jelas. Bagi seseorang yang benar-benar diambang kematian, yang penting bukanlah berapa lama mereka hidup, tapi bagaimana mereka hidup. Aku dulu juga sangat bahagia. Aku punya keluarga yang mencintaiku, dan pria yang kucintai. Tapi sejak aku mengidap penyakit serius ini, aku menyadari bahwa cinta mereka padaku adalah karena cinta ini tidak memerlukan biaya. Lin Zixing punya 2 ginjal, tapi dia menolak mendonorkan satu pun padaku. Tapi untungnya, aku punya pria yang kucintai. Selama bertahun-tahun dia dengan setia tinggal di sisiku. Penipuan tidak bisa membeli kasih sayang sejati. Jati apa? Berapa tahun lagi The aku film harus was hidup? translated Berapa lama and lagi aku bisa narrated by menipunya? M Media. Selagi aku hidup. Jika dia bisa bersamaku, itu sudah cukup. Tapi kamu, aku sudah sekarat. Mengapa kamu harus mengambilnya dariku? Karena dia sama sekali tidak mencintaimu. Kau selalu menggunakan apa yang disebut kebaikan dan penderitaanmu sendiri untuk mengikatnya. Dia bahkan ingin membalasmu atas kebaikan palsu ini dan bersedia mendonorkan ginjalnya sendiri padamu. Tapi pernahkah kau pikirkan bahwa dia juga manusia? Dia punya perasaannya sendiri. Jika kau tidak mati, apakah dia akan terikat olehmu seumur hidupnya? Itu benar. Ini semua adalah apa yang takdir berutang padaku. Mengapa aku dilahirkan?
Sebagai orang yang sakit-sakitan, mengapa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, berolahraga, bepergian, jatuh cinta dengan orang yang paling kamu sukai, dan melakukan hal-hal yang paling tidak terkendali? Hal-hal kecil biasa ini. Aku tidak pantas mendapatkannya. Apakah kamu tahu bagaimana aku mengetahui kalian bersama? Ini untuk kakakku. Ini hadiah adat kan? Sebulan yang lalu, Lin Zixing mengambilnya darinya dan memberikannya padaku sebagai hadiah ulang tahun curian. Di bagian belakang kalung ini, namamu terukir. Dia pikir aku tidak akan melihatnya. Dia pikir aku tidak akan melihatnya. Kau mencariku. Ini hampir ulang tahunmu. Bagaimana kau tahu? Kamu adalah karyawanku. Ada tempat yang ingin kamu kunjungi. Jangan lupakan hadiahnya. Itu tidak bisa diukir. Terlalu norak, aku tidak mau. Bagaimana mungkin? Lin Yingyin dan aku berbagi ulang tahun yang sama. Di mana kau? Itu karena aku tidak melakukan cukup baik. Maafkan aku. Aku lelah. Awalnya kamu hanya perlu mendonorkan ginjal kepadaku. Kini setelah semuanya sampai di titik ini, kamu memilih ini sendiri. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan, Lin Yingyin? Lin Yingyin, apa yang kau lakukan? Tenanglah, Xinian. Apa yang tidak bisa kumiliki? Kamu juga tidak akan mendapatkannya. Kau gila. Kau juga akan kehilangan nyawamu. Aku sudah sekarat. The film was translated and narrated by M Media. Jian Cheng. Jian Cheng. Maafkan aku. Aku terlambat lagi. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Nian. Dia sudah melewati masa emas untuk bangun. Dia secara resmi didiagnosis sebagai
dalam keadaan vegetatif. Berapa lama? Berapa lama seseorang dalam kondisi vegetatif bisa hidup? Aku tidak tahu. 1 bulan 2 bulan. 1 tahun 2 tahun. 3 tahun. Tidak apa-apa. Aku masih muda. Aku bisa menunggu. Ada satu hal lagi. Benar. Aku punya sesuatu. Aku butuh bantuanmu dengan... Ini adalah yang dia isi sebelumnya. Formulir donasi jenazah. Laporan persetujuan donasi organ Dian Chang. Anda adalah pihak yang diberi kuasa. Dia berkata, untuk menunggu kematian alaminya. Atau jika karena sakit. Atau setelah tak mampu bergerak sendiri. Mobilitas. Bagi Anda. Untuk mengurus semua urusannya. Ini adalah surat yang dia berikan padamu. Sinian. Ketika kamu membaca surat ini, aku seharusnya sudah pergi. Atau akan meninggalkan dunia ini. Aku tidak yakin. Saat ini, hubungan seperti apa yang kita miliki. Mungkin. Bertahun-tahun sudah berlalu. Mungkin. Kita masih bersama. Atau mungkin. Kita sudah lama menjadi orang asing. Aku sangat menyesal. Aku berani membatalkan aplikasi donasi tubuhmu. Aku tahu ini adalah hal yang baik. Tapi aku tidak bisa membayangkan. Kamu terbaring di sana dingin, di suatu tempat yang tidak diketahui, tanpa napas, tanpa detak jantung. Jadi biarkan aku melakukan perbuatan baik ini. Maafkan aku. Selama kita bersama, aku membuatmu menderita banyak keluhan. Ini juga pertama kalinya aku menjalin hubungan. Aku belum belajar bagaimana menjadi pacar yang berkualitas. Tapi aku tahu, ini bukan alasan bagiku untuk memintamu, untuk memaafkanku. Teman sekelas, itu benar-benar digambar dengan baik. Sebagai seorang pacar, aku tidak memberimu semua kelembutanku. Aku pantas mati 1000 kali. Di masa depan, pasti akan ada seseorang yang mencintaimu sepenuh hati. Jadi, jaga dirimu. Selamat tinggal. Kapan ini terjadi? Itu saat kamu mengajukan donasi organmu, formulir. Dia secara khusus menginstruksikan aku untuk tidak memberitahumu. Sebelum surat kuasa ditetapkan. Dan pengusaha kaya misterius itu, yang sebelumnya memberi ayahku lebih dari 10 miliar, juga dia. Tujuannya adalah agar ayahku kembali ke negara ini untuk mengobati penyakitmu. Dia memberitahuku bahwa karena jumlahnya terlalu besar, dia tidak ingin kamu khawatir. Jadi dia juga tidak memberitahumu. Aku bertanya padamu, kapan kau tahu bahwa Ling Yinyin bukan orang yang menyelamatkanmu? Apakah itu sebabnya sikapmu berubah? Kau sudah melakukan yang terbaik beberapa hari ini. Tapi pernahkah kau berpikir, ini seharusnya tugas seorang pacar. Apa yang harus dilakukan? Kau hanya tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih itu saja. Jian Cheng. Jadi kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Sebelum mengetahui kebenarannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku salah paham. Lalu komisi ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita tunggu dan lihat. Apakah takdir akan memberinya kesempatan lain?
Nian ada di sini. Nian, lihat cepat. Kakak iparmu melahirkan seorang keponakan 3,8 kilogram untukmu. Nian. Di kartu ini adalah uang yang Tuan Ji berikan kepada kakakmu. Kami belum menyentuh sepeser pun. Semuanya ada di sini. Dokter berkata, operasi kakakmu sangat berhasil selama dia gigih dengan rehabilitasi. Sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun dia akan bisa berdiri. Keluarga Lin, juga atas nama Lin Yinyin, The film was membayar translated kompensasi. and Kami bisa narrated menerima by uang ini M tanpa Media. merasa bersalah. Jeti. Bagian Tuan Ji. Kami tidak akan mengambilnya. Kakak ipar, kamu baru saja melahirkan. Dan kakak masih butuh uang untuk perawatan medisnya. Uang ini, kamu simpan saja. Nian. Terima kasih. Terima kasih adik kecil. Kamu tahu seorang yang sangat terampil. Dokter kandungan ginekolog kan? Ya, ada apa? Aku ingin punya anak. Aku sudah memeriksa. Bahkan orang dalam kondisi vegetatif pun bisa menjalani IVF. Gila. Ayah. Halting ada di sini. Ayah. Apakah kamu benar-benar berencana pensiun begitu saja? Ini adalah etikaku sendiri yang kurang. Benar. Ini adalah catatan praktik medis. Selama bertahun-tahun. Ambillah. Pelajari baik-baik. Banyak sekali. Halting. Untuk menyembuhkan orang, pertama perbaiki diri sendiri. Aku sudah ingat, ayah. Maafkan aku. Nian. Biar ku beritahu. Nanti kalau kamu bertemu kakakmu, minta maaflah dengan benar. Mohonlah padanya untuk memaafkanmu. Apa kamu dengar? Apa kamu dengar? Mengerti. Cepatlah. Kakak. Sudah ku bilang tadi. Aku tidak punya keluarga sepertimu. Nian. Jika kamu menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. 1 tahun kemudian. Sinian. Maukah kamu menjadi pacarku? The film was translated and narrated by M Media. Sinian.
Dunia ini begitu luas. Itu menahanmu untuk melihat dunia. Kapan kamu bangun? Setidaknya kamu bisa mengirimiku mimpi. Biarkan aku memakai riasan atau semacamnya. Peluk. Peluk. Apa yang kamu lakukan mengendap-endap? Apa statusmu sekarang? Bukan berarti tidak ada yang tahu. Lebih buruk jika orang tahu. Setiap hari hanya membawa segelas air, puluhan orang datang. Untuk menyajikan secangkir. Seharian aku cuma urus para penjilat ini. Ketika belum dipublikasikan, kamu akan membuat keributan lagi. Surat pengunduran diri. Aku ingin mengundurkan diri. Aku menjalani pemeriksaan fisik kemarin. Dokter bilang jantungku masih belum terlalu baik. Itu semua karena begadang sebelumnya. Mengambil ujian pasca sarjana lintas jurusan sudah sangat sulit, dan aku melamar di bidang keuangan. Setiap malam, aku akan mempelajari buku-buku sampai membaca sampai jam 3:30 pagi. Baru kemudian aku diterima oleh perusahaan busukmu. Dan sekarang setelah kamu mendapatkan ketua, kamu tidak ingin bekerja lagi. Tentu saja. Tujuanku sudah tercapai. Tidak mungkin. Jika kamu mengundurkan diri, nanti siapa yang akan makan bawaanku? Dulu aku berpikir, kamu takut membawaku keluar. Karena orang-orang akan melihat kita. Jangan bilang, kamu sebenarnya suka makan makanan pesan antar. Aku hanya ingin bersamamu di tempat di mana tidak ada yang akan mengganggu kita. Kamu berbohong. Ulangi itu. Baiklah. Kalau begitu mari, mengambil liburan panjang. Dunia ini begitu luas. Aku ingin pergi melihatnya bersamamu. Atas nama keluarga.